ada dari kedai Tempo yang akan memberi tanggapan ataupun pertanyaan, silakan. Saya ingin menanggapi Mas Saiful saja. Kayaknya Mas Saiful kurang begitu paham tentang undang-undang agraria. Ya, Dia berkali-kali mengatakan undang-undang agraria di PTS kan. Padahal yang kita tahu, saya sebagai sarjana hukum di Fakultas Hukum yang mempelajari undang-undang itu, sampai sekarang masih menjadi dasar hukum pembentukan undang-undang di bawahnya terus. Undang-undang agraria. Jadi tidak di PTS kan itu ya? Enggak ada istilah di PTS kan. Gini loh Mas, di PTS kan pelaksanaan. Gini, mungkinlah saya lebih setuju begini Gus. Diredefinisi saja karena di situ konsepnya jelas bahwa antara kepemilikan negara tidak boleh memiliki tapi menguasai. Nah, menguasai inilah dia berkewajiban untuk mengatur, bukan untuk memiliki. Negara tidak boleh memiliki tanah. Itu menurut saya. Dan undang-undang agraria sampai saat ini setahu saya itu menjadi acuan hukum di atasnya terhadap PP yang lain. Malah dulu kalau nggak salah ada program land reform yang ditengarai oleh waktu itu para Orde Baru bahwa ini adalah titipan PKI. Justru itu yang bagus menurut saya. Disitulah ada distribusi tanah kepada rakyat. Tapi oleh Orde Baru ditengarai bahwa itu adalah titipan PKI. Sehingga land reform dibatalkan. Nah, undang-undang berikutnya mengenai tadi yang Mas Saiful bilang tentang penanaman modal. Bahwa sebenarnya itu cuma sistemnya saja yang berubah. Di situ ada kata-kata yang dulu itu di Undang-Undang Agraria itu ada dapat diperpanjang dan diperbarui selama 90 tahun. Sekarang undang-undang ini menerjemahkan langsung tanpa diperpanjang tapi langsung 90 tahun. Artinya sama saja. Jadi itu saya minta Mas Saiful tidak menyesatkan pada opini yang sesat, tapi dikasih penjelasan yang mana yang melanggar. Begitu, terima kasih. Oke, ada yang lain? Oke, kalau gitu Bang Saiful silakan. Berapa kritikan Bang Saya Saiful? kira kalau Anda perbandingkan filosofi dari Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 60 dengan undang-undang sektoral, kehutanan, perkebunan, dan yang terakhir ini yang kemudian penanaman modal ya, itu kontras sekali. Jelas. Dalam klausul di Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 60 dikatakan semua undang-undang yang nanti akan dilahirkan itu harus betul mengacu kepada Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 60, itu benar. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, rujukan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 60 itu kebanyakan kalau dipakai itu lebih banyak kepada aturan-aturan administratif. Persoalan agraria, persoalan tanah itu kemudian direduksi menjadi persoalan-persoalan administrasi pertanahan. Itu jelas, bukan substansinya. Nah, ini yang harus dilihat secara langsung. Kalau dikatakan bahwa undang-undang yang sekarang ini dikatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 60, kenapa? Sekarang pihak perkebunan yang mengadili para petani-petani di pengadilan sekarang ini dan juga pemerintah sekarang merujuk kepada undang-undang sektoral, mengkriminalisasi para petani yang kemudian sekarang mengolah tanah secara dengan baik. Dan juga kemudian kenapa yang tadi dikatakan soal 90 itu jelas-jelas dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 60 dikatakan, bahkan dulu pada waktu pidatonya Hatta tahun 48 dikatakan bahwa tanah-tanah erpah, tanah eks perkebunan Belanda yang sudah tidak lagi digunakan dan itu akan diredistribusi kepada para petani. Nah, bukan kemudian menghidupkan kembali HGU 90 tahun ini sebagai keperpanjangan dari erpah pada masa yang lalu. Nah, jadi saya kira coba nanti diperbandingkan lagi. Yang dikutip adalah kebanyakan PP maupun yang kemudian undang-undang sektoral itu lebih pada administrasi pertanahan, bukan substansi dari filosofi dari Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 60 itu. Nah, intinya kalau UU PA Tahun 60 itu jelas, itu pemerataan, keadilan sosial di dalam penguasaan dan juga yang tadi kata Gus Dur, pengelolaan sumber daya agraria yang ada. Saya kira itu. Anda tetap setia bersama acara Kongko bareng Gus Dur?